warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang modul 1.4 budaya positif, di mana yang sudah saya pelajari. Dan di sini kita lihat yang pertama yaitu budaya positif. Nah, perlu benar-benar ketahui bahwa budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif ini kita lakukan agar dengan tujuannya supaya siswa itu lebih meyakini atau mempercayai nilai-nilai yang mereka miliki. Nah, kebutuhan dasar itu yang paling utama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Itu bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu kita sebagai guru. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima posisi kontrol manajer. Nanti sebentar kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya atas kesalahan yang dilakukan? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu pertanyaan yang akan disampaikan ke keyakinan sekolah ataupun kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, tepat dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Nah, ini kemudian pertama mengambil dulu stiker, kemudian tempel pada papan sebelah dari kesepakatan kelas kita. Lanjutin. Nah, ini ada yang sudah mau menempel sendiri dan ada yang dibantu. Nah, ini berkaitan dengan restitusi. Dari materi-materi yang sudah disampaikan tadi, sangat berkaitan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi. Nah, ada segitiga restitusi ini ambilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini berkaitan dengan posisi kontrol manajer, seorang guru sebagai manajer. Segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas bagian dasar, dan segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan
kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, sisi ketiga itu menanyakan keyakinan. Materinya cukup bagus dan terperinci dan mudah dipahami, tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan saya, bagaimana Bunda menerapkan kebebasan atau pilihan itu di dalam kelas? Nah, pertanyaannya bagaimana kita terapkan di dalam kelas pada kebutuhan dasar kebebasan. Jadi masing-masing anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa memaksakan anak itu sesuai dengan kehendak kita. Dalam kategori kebebasan ini, maka setiap anak itu bebas memilih. Contohnya kalau dalam kelas kita melakukan pembelajaran, kalau pada saat ini kita sebenarnya sudah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, di situ jika di dalam pembelajaran kita melakukan ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, di situ kita harus memberikan kesempatan kepada siswa. Ketika ada 2 atau 3 kegiatan yang kita lakukan, maka kita berikan pilihan kepada siswa bahwa anak manis, kira-kira kegiatan yang mana yang anak manis mau lakukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka bebas menentukan, misalnya alat dan bahan yang kita sediakan ada bermacam-macam. Mereka bisa memilih bahan sesuai dengan keinginan atau pilihan mereka. Kita tidak bisa memaksakan mereka bahwa anak manis harus menggunakan ini, anak manis harus menggunakan bahan ini, bahan itu. Jadi itulah kreasi mereka sendiri sesuai dengan pilihan dan keinginan mereka masing-masing. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hanya ada satu sedikit pertanyaan dari saya terkait dengan restitusi tadi yang sudah Bunda jelaskan. Bagaimana cara-cara kita melakukan restitusi kepada anak-anak yang melanggar aturan sekolah. Terima kasih. Ya, mengenai restitusi, bagaimana cara-cara kita menerapkan restitusi terhadap anak-anak yang melanggar aturan atau melakukan pelanggaran dalam peraturan sekolah. Nah, di sini kalau kita melakukan restitusi, tadi saya sudah jelaskan mengenai restitusi. Nah, ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, maka kita sebagai guru jangan langsung memarahinya. Kita panggil dulu pelan-pelan, menanyakan dulu, dan kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan. Jadi bunda-bunda, kalau sebelum kita melakukan restitusi, kita melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu juga harus utama, karena apa yang kita lakukan itu pasti akan kita kembali ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi saya ambil contoh kemarin, ada salah satu siswa yang terlambat ke sekolah. Saya panggil datang ke ruangan, hanya dia tersendiri, karena itu juga menyangkut dengan bagaimana kita menghargai dia sebagai orang yang butuh dihargai. Saya panggilkan dia, pertama saya menanyakan dulu yang tadi menstabilkan identitas, menanyakan dulu kenapa dia bisa terlambat, kemudian lanjut pada alasan tertentu yang akan disampaikan sehingga kita tahu bahwa oh dia terlambat karena alasannya seperti ini, sehingga dari situ kita akan menyampaikan bahwa keyakinan yang dia yakini itu seperti apa. Kalau misalnya dia terlambat, berarti dia juga akan merasa bahwa datang tidak tepat waktu itu hal yang tidak baik, sehingga dari situ kita langsung menanyakan kepada anak tersebut
kira-kira dia mau tidak memperbaiki kesalahannya itu. Nah, kemudian kalau mau berarti kita tanya lagi kapan kira-kira dia mau melakukan memperbaiki kesalahannya. Nah, contohnya adalah pada video ini YouTube, nanti mudah-mudahan juga bisa lihat supaya tahu bagaimana cara kita menangani anak yang melanggar peraturan sekolah. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Pesan sedikit buat teman-teman wali kelas masing-masing. Sekarang kelas A sudah melakukan kegiatan kelas. Jadi saya harap di kedua kelas juga setelah kegiatan ini mungkin bisa melakukan kegiatan kelas pada masing-masing kelas supaya apa yang kita lakukan di kelas dengan anak-anak itu sudah terpampang di dinding. Nah, sehingga jika ada yang melakukan yang kurang sesuai dengan kegiatan, maka kita bisa suruh mengingat kembali kegiatan kelas. Jadi itu mudah-mudahan kerjasama kita tetap berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi ke depan. Semangat bunda-bunda. Semangat. Luar biasa. Tepuk semangat. 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 Wow, bunda-bunda saya ini mau bunda TKCT itu sangat luar biasa. Baik, itu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.